Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asyifa Hafsia akan melanjutkan presentasi dari Saudari Andi Dewi Asmi. Langsung saja. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai faktor genetik yang terkait dengan obesitas. Faktor genetik diperkirakan berhubungan dengan terjadinya obesitas pada individu berkisar 40 dan 75% menurut Wadley dan kawan-kawan tahun 2008. Ya, bisa kita lihat di sini faktor genetik berkontribusi pada kecenderungan individu untuk menjadi gemuk dalam lingkungan obesogenik. Telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya di mana kembar identik bahkan dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda dengan orang tua biologis ataupun orang tua angkatnya menunjukkan kesamaan berat badan dan komposisi tubuh yang sama. Demikian pula dengan berat badan dan komposisi anak kembar berkorelasi lebih kuat dengan berat badan orang tua kandungnya dibanding dengan orang tua angkatnya. Selanjutnya, obesitas yang disebabkan oleh genetik masih jarang terjadi, tetapi menunjukkan kekuatan variasi genetik dalam mempengaruhi prevalensi dan karakteristik obesitas. Telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya di mana pada bulan Oktober tahun 2005 terdapat 176 kasus obesitas yang disebabkan oleh cacat gen tunggal. Dan hal ini telah dipublikasikan di seluruh dunia. Nah, kasus 176 kasus ini terdapat mutasi pada 11 gen yang berbeda. Nah, selanjutnya interaksi gen dan lingkungan telah diamati pada populasi yang rentan secara genetik dan tinggal di lingkungan yang berbeda. Kata kuncinya ialah gen dan lingkungan. Kekuatan interaksi gen dan lingkungan ini telah diamati dalam masyarakat transisi di seluruh dunia. Sebagai akibat dari modernisasi yang telah mengubah pola makan dan gaya hidup tradisional. Bisa kita lihat pada slide berikutnya di mana pada slide ini body massa index dan prevalensi obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 di antara orang Indian Pima dengan gaya hidup tradisional di Gunung Madre Sierra di Meksiko atau orang Arizona di Amerika Serikat dengan gaya hidup modern western. Data ini merupakan data Schools LO Bennett PH dan kawan-kawan. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa body massa index atau BMI yang lebih tinggi didominasi oleh individu baik pria maupun wanita yang tinggal di Pima USA dibandingkan dengan orang Pima Meksikan baik itu laki-laki maupun perempuannya. Hal ini juga tampaknya sama terhadap obesitas dan diabetes mellitus tipe 2-nya. Hal ini juga didominasi oleh pria maupun wanita yang tinggal di Pima USA dibanding dengan orang Pima Meksikan atau Meksiko. Nah, secara garis besar bisa kita lihat BMI, obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 ini didominasi oleh kaum perempuan. Baiklah, selanjutnya asal perkembangan obesitas, epigenetik, dan DNA mitokondria.
Nah, nutrisi pada saat prenatal, kehidupan awal dan lingkungan intrauteri ini berpengaruh terhadap perkembangan obesitas dan penyakit metabolisme di masa anak-anak maupun di masa dewasa. Nah, kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi selama prenatal dan kelebihan gizi pada masa awal bayi berhubungan dengan probabilitas obesitas yang lebih besar di masa dewasa. Nah, hal ini telah dibuktikan berdasarkan penelitian sebelumnya, di mana individu yang terlahir dari wanita yang hamil, di mana pada saat itu musim dingin terjadi kelaparan pada tahun 1944 sampai 1945 di bagian wilayah yang diduduki oleh Jerman Belanda. Pria yang mengalami kelaparan pada saat paruh pertama kehamilan ibunya lebih mungkin untuk terjadinya overweight pada usia 9 tahun dibandingkan dengan pria yang telah terpapar kelaparan pada saat trimester kehamilan dan pasca awal kelahiran hidup. Kemungkinannya untuk terjadi obes itu lebih kecil dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tadi. Nah, selanjutnya modifikasi epigenetik yang mengubah transkripsi gen nuklir atau DNA mitokondria berpengaruh terhadap program perkembangan dini dan memungkinkan mutasi ini diteruskan dari ibu ke generasi berikutnya. DNA mitokondria ini mengandung 37 gen yang semuanya penting untuk fungsi normal mitokondria. Mutasi pada DNA mitokondria dan perluasan mutasi yang dipilih selama pergantian mitokondria di sel dapat membuat mitokondria sangat sensitif terhadap perkembangan dini dan memungkinkan untuk terjadinya mutasi diteruskan dari ibu ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya komorbiditas terkait dengan obesitas. Overweight dan obesitas berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan komorbiditas lainnya. Bisa kita lihat pada slide ini data dari Global BMI Mortality Collaboration, indeks massa tubuh dan semua penyebab kematian, meta-analisis data peserta individu 239 studi prospektif di 4 benua. Nah, bisa kita lihat pada slide ini kurvanya membentuk huruf J atau tanda checklist, di mana BMI atau body mass index berdasarkan kilogram per meter kuadrat berhubungan terhadap terjadinya penyebab kematian pada pria dan wanita berusia 20 sampai 90 tahun. Kurva didasarkan pada meta-analisis dari 239 studi prospektif di Eropa, Korea Utara, Amerika, Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru. Nah, bisa kita lihat body mass index ini berpengaruh terhadap terjadinya risiko kematian, di mana pada individu baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki body mass index berkisar 22,5 sampai 25 kg per meter kuadrat memiliki risiko kematian, angka risiko kematiannya itu berkisar 1,0. Sementara
individu yang kurang dari individu dengan BMI yang kurang dari 20 kg per meter kuadrat ini memiliki risiko terhadap kematian. Angka risiko kematiannya berkisar 1,8 atau 1 sampai 1,9. Hal ini disebabkan karena pada individu-individu yang memiliki BMI di bawah dari 20 itu memiliki riwayat merokok dan riwayat penyakit sebelumnya. Sedangkan individu-individu dengan BMI lebih dari 25 kg per meter kuadrat ini berisiko lebih besar. Bisa dilihat dari kurva ini sendiri, yaitu terjadi penanjakan dari BMI yang 22,5 sampai 20 BMI yang risiko kematiannya dari 1,0 meningkat menjadi 2,5 sampai 4,2. Jadi kurva ini membentuk huruf J ataupun checklist. Jadi rasio bahaya atau risiko relatif dari semua penyebab angka kematian meningkat sekitar 50% pada pria dan 30% pada wanita untuk setiap 5 kg per meter kuadrat peningkatan BMI di atas 25 kg per meter kuadrat. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa yang mendominasi BMI ataupun risiko terjadinya kematian ini didominasi oleh kaum pria dibanding kaum wanitanya. Baiklah, selanjutnya pencegahan overweight dan obesitas. Kita ketahui bersama bahwa perubahan perilaku dan lingkungan telah menyebabkan peningkatan besar pada prevalensi overweight dan obesitas di seluruh dunia. Perubahan gaya hidup untuk mempromosikan energi yang mengubah gaya hidup dengan meningkatkan intake energi yang rendah dan pengeluaran energi yang tinggi untuk mencegah tingginya prevalensi obesitas. Jadi individu harus didorong untuk menentukan pilihan yang lebih tepat yang berkaitan dengan konsumsi makan dan aktivitas fisiknya. Selanjutnya, intensitas aktivitas fisik yang sedang atau sering dalam beberapa hari penting untuk memelihara BMI yang sehat. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, kebanyakan orang dewasa itu yang perhatikan BMI yang sehat memiliki aktivitas fisik yang lebih besar. Yaitu berkisar 60 menit atau lebih intensitas aktivitas fisik yang sedang untuk setiap harinya. Selanjutnya, treatment pada overweight dan obesitas. Tentunya kita ketahui bersama bahwa lebih mudah untuk mencegah kenaikan berat badan daripada untuk menurunkan berat badan. Penurunan berat badan ini dianjurkan karena kehilangan 5-10% dari berat badan dapat berakibat signifikan terhadap peningkatan tekanan darah, sensitivitas insulin, plasma lipid, dan kadar glukosa darah. Nah, perubahan gaya hidup dengan atau tanpa obat penurun berat badan dapat menyebabkan penurunan berat badan sederhana dan peningkatan komorbiditas. Penurunan berat badan yang sedang
dalam kisaran 5-10% ini, seperti yang saya katakan tadi itu, dapat mengurangi risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2, menurunkan glukosa puasa, dan menurunkan kadar hemoglobin A dalam darah. Nah, selanjutnya, perawatan bedah obesitas dapat menyebabkan hilangnya kelebihan substansial berat badan dan peningkatan komorbiditas. Nah, perawatan bedah obesitas ini, atau biasa kita kenal dengan operasi, dapat menyebabkan hilangnya kelebihan substansial berat badan dan peningkatan komorbiditas. Tindakan operasi ini dianjurkan pada obesitas yang berat, di mana BMI-nya lebih dari atau sama dengan 40 kg per meter kuadrat. Dianjurkan untuk melakukan operasi, dan juga dianjurkan bagi mereka yang memiliki BMI lebih besar atau sama dengan 35 kg per meter kuadrat, yang juga kondisinya cukup mengancam jiwanya, di mana juga memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, maka dianjurkan untuk melakukan operasi. Namun perlu konsistensi dari pasien ini untuk terus menjaga asupan makannya dan intensitas fisiknya agar berat badannya tidak kembali seperti semula. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sadari masih terdapat banyak kekurangan pada presentasi saya kali ini. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.